Selamat pagi dan salam Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian dikasih Tuhan. Bertemu kembali pada hari ini Rabu 27 Maret 2024. Pada renungan kita pada pagi hari ini akan terambil dari bacaan Yesaya 50 ayat 4 sampai 9a. Tetapi terlebih dahulu marilah kita persiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Maha besar Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan atas segala penyertaan, atas segala keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami pada malam hari ini, sehingga kami semua dapat beristirahat dengan tenang dan dapat bangun pada pagi hari ini dalam keadaan sehat kembali. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu ini. Persiapkan hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Bacaan kita pada hari ini terambil dari Yesaya 50 ayat 4 sampai 9a. Dan sebagai ayat nasnya kita ambil ayat yang keempat yang demikian. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang sekalian Tuhan, renungan kita pada pagi hari ini kita beri judul Berjuang Tanpa Kekerasan. Perjuangan merupakan wujud upaya tekun dan kerja keras. Toh demikian, tidak harus dengan kekerasan. Seorang pendeta bernama Martin Luther King pada tahun 1958 memimpin usaha kaum negro untuk lepas dari diskriminasi ras. Kala itu berawal dari kenyataan ketika naik bus di kota Montgomery. Ia menyaksikan dan mengalami sendiri kenyataan mendapat perlakuan yang berbeda dari orang-orang kulit putih. Berawal dari peristiwa tersebut, Martin Luther King ditangkap oleh polisi dengan tuduhan yang dibuat-buat. Kita tahu bahwasanya di Amerika perbedaan ras atau disebut rasis sangat sering terjadi di sana. Perkara tersebut harus berlanjut ke persidangan. Pada persidangan pengadilan, Martin Luther King dikenai sanksi denda atau harus masuk penjara selama 2 minggu. Tetapi Martin Luther King tidak serta-merta menerima putusan itu dengan alasan ia sendiri tidak melakukan kesalahan sedikit pun seperti yang dituduhkan. Demikian pula ia tidak mau membayar denda karena tidak pernah merugikan orang lain. Bahkan sebaliknya, ia sempat didorong, diseret, dicekik, dan diinjak oleh aparat penegak hukum. Dalam hak itu, Martin Luther King tidak marah dan berhati pahit. Kini, bila ia berkenan menghadiri persidangan karena satu alasan ingin membela kesamaan hak. Bila ia patah semangat atau tidak sanggup bertindak, maka lebih patah lagi semangat saudara-saudara yang selama ini terus mengalami diskriminasi. Demikian sekilas perjalanan Martin Luther King. Ia berjuang keras tetapi tidak dengan kekerasan. Dengan cara tersebut, harapannya supaya orang-orang kulit hitam atau kaum negro diakui haknya.
Sementara orang-orang kulit putih tidak lagi sombong. Sekali dayung 2-3 pulau dapat terjangkau. Betapa hebatnya berperang, berjuang tanpa kekerasan. Niscaya akan menghasilkan sebuah kesadaran hati yang mendalam. Beda jika dilakukan dengan kekerasan, karena hanya menyisakan balas dendam. Biarlah pesan firman Tuhan pagi ini menjadi pelajaran bagi kita semua seperti seorang murid. Murid yang setia mendengar dan sanggup melakukan di sepanjang kehidupan kita. Amin. Demikianlah Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian dikasih Tuhan, renungan singkat kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mengakhiri renungan kita pagi hari ini, marilah kita terlebih dahulu pujikan Kidung Jemaat nomor 169, bait yang pertama, kedua, dan yang kelima. Memandang salib Rajaku. Sebelum kita tutup renungan pada pagi hari ini, marilah kita serahkan renungan singkat kita pada hari ini dalam doa. Marilah berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, Tuhan telah memberikan firman pada pagi hari ini kepada kami semua. Urapi kehidupan kami semua ya Tuhan, supaya kami dapat berjalan di dalam jalan kebenaran sesuai dengan firman-Mu ini ya Tuhan. Tuhan, sebentar kami juga akan melakukan aktivitas kami pada hari ini. Sertai kami senantiasa Tuhan, berikan keselamatan, kesehatan, dan hikmat dalam berpikir dan berperilaku. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Demikianlah Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian dikasih Tuhan, renungan singkat kita pada pagi hari ini. Terima kasih, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semua dan salam sehat selalu. Amin.